Om Swastiastu. Om Awigamastu Namasdam Sarwa Karya Namaswaha. Om Anubhadra Khartoyantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari program studi kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi agama Hindu tentang Brahma Widya, konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini meliputi yang pertama tentang Tuhan dalam agama Hindu di Bali, yang kedua tentang monoteisme dan politeisme, yang ketiga tentang perbedaan konsep antara Brahman dan Sang Hyang Widi, dan yang terakhir adalah demonstrasi penolakan aliran Hare Krishna di Bali. Kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang Tuhan dalam agama Hindu di Bali. Berbicara tentang Tuhan, agama Hindu mempunyai konsep ketuhanan yang disebut dengan Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Brahma dan Widya. Brahma artinya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Widya artinya ilmu pengetahuan. Jadi Brahma Widya adalah konsep ketuhanan yang mengajarkan tentang suatu cara dalam mencapai Tuhan itu sendiri. Konsep Brahma Widya ini diidentikan dengan teologi secara umum. Di dalam Brahma Widya, konsep ketuhanan merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, banyak masyarakat yang berupaya untuk merumuskan suatu definisi tentang Tuhan. Walaupun sesungguhnya tidaklah mungkin mendefinisikan tentang Tuhan karena setiap definisi memberikan batas tertentu, sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas dan sangat mutlak. Maka dari itu, di dalam Pustaka Suci Brahma Sutra, Skanda 1, Bab 1 Sloka 2, yang berbunyi, Janma Dyasya Yata, yang artinya Tuhan merupakan asal dari segala yang ada di alam semesta ini. Konsep ketuhanan dalam agama Hindu di Bali, masyarakat menyebut Tuhan tersebut adalah Sang Hyang Widiwasa, yang berarti personalitas tertinggi. Sang Hyang Widi juga berarti takdir, aturan, dan penguasa tertinggi, yang mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Di dalam masyarakat Hindu di India tidak mengenal adanya Sang Hyang Widiwasa, tetapi konsep Tuhan di masyarakat Hindu India tersebut adalah menyebutnya dengan kata Brahman, yang berarti suatu pertumbuhan yang tidak henti-hentinya memimpin segalanya. Perbedaan penyebutan ini antara Brahman dan Sang Hyang Widi ini hanya perbedaan dari konsep budaya dan juga dari konsep tradisi masyarakat setempatnya, tetapi esensi dari Tuhan itu adalah sama antara Brahman dan ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu Tuhan bersifat acintya, yang artinya Tuhan tidak terpikirkan oleh nalar manusia. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Agama Hindu menganut konsep ketuhanan, yaitu monoteisme, yang artinya percaya terhadap adanya satu Tuhan, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa ataupun Brahman itu sendiri. Di dalam konsep ketuhanan monoteisme merupakan filsafat Adwaita Vedanta yang artinya tak ada duanya. Masyarakat memuja ataupun mempersembahkan segala sesuatunya untuk kepentingan ataupun untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan di berbagai konsep lainnya, agama Hindu juga mempunyai banyak dewa yang merupakan manifestasi Tuhan di dalam menjalankan suatu kewajibannya. Di dalam masyarakat Hindu Bali, para dewa yang tertinggi adalah personalitas Trimurti, yaitu berwujud Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Dewa Brahma bertugas untuk menciptakan alam semesta beserta isinya, sedangkan Dewa Wisnu merupakan dewa yang bertugas untuk memelihara alam semesta beserta isinya, sedangkan Dewa Siwa adalah dewa yang bertugas untuk melebur alam semesta beserta isinya. Dengan adanya konsep ini, maka agama Hindu disebut dengan politeisme karena menganut banyak nama atau menyebutnya dengan banyak nama di berbagai tempat ataupun kondisi
masyarakat itu sendiri. Tetapi esensi dari persembahan terhadap para dewa tersebut adalah tujuannya untuk mencapai Sang Yang Acintya atau Sang Yang Widiwasa ataupun Brahman itu sendiri. Jadi masyarakat Hindu di Bali tersebut menganut konsep monoteisme, tetapi dengan cara menyebutnya dengan banyak nama. Adapun beberapa sloka di dalam ajaran suci agama Hindu yang memuat tentang konsep ketuhanan agama Hindu, yaitu tentang monoteisme. Yang pertama di dalam kitab Sutta Soma, yaitu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhanu Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi tak satu jua, tidak ada Tuhan ataupun Dharma yang kedua. Yang kedua yaitu adalah dari Rig Veda skanda 1 bab 164 sloka 46 yang menyebutkan Ekam Satwitra Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu hanya ada satu, tetapi orang arif bijaksana seperti para maharesi menyebutnya dengan banyak nama. Sedangkan dari Chandogya Upanishad berbunyi Om Tat Sat Ekam Evam Advitiyam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, yang bersifat maha sempurna. Dan juga di dalam mantra Trisanya bait kedua dijelaskan bahwa ada suatu sloka yang berbunyi Eko Narayano Nadityo Si Kaschit, yang artinya hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dengan adanya beberapa sloka ini, maka kita bisa mengetahui bahwa konsep ketuhanan dalam agama Hindu tersebut dalam monoteisme, yang bertujuan pada konsep ketuhanan, yaitu mengacu pada ide Sang Yang Widiwasa ataupun Brahman itu sendiri. Untuk materi yang ketiga adalah perbedaan antara Brahman dan Sang Yang Widi. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang Brahman. Brahman berasal dari bahasa Sanskerta dari utar kata Brah, yang artinya memberi hidup, menumbuhkan, menjadi hidup, dan berkembang. Jadi kata Brahman berarti suatu perlombaan yang tidak henti-hentinya memimpin segalanya, atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Sedangkan Sang Yang Widi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata Sang, Hyang, dan Widi. Sang berarti personalitas tertinggi, Hyang berarti terkait dengan keberadaan spiritual yang dimuliakan atau mendapat penghormatan yang khusus, dan Widi berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua urat kata, yaitu Wi dan Da. Wi artinya mentakdirkan, Da artinya meletakkan. Jadinya ide Sang Yang Widi tersebut adalah merupakan sesuatu yang bisa mentakdirkan segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini. Perbedaan konsep antara Brahman dan Sang Yang Widi tersebut adalah sebenarnya tidak ada. Itu adalah perbedaan dari penyebutan tradisi-tradisi Weda pada masyarakat Hindu di India dan juga masyarakat Hindu di Bali. Sebenarnya esensi dari Tuhan itu sendiri adalah Brahman dan Sang Yang Widi adalah sama, Sang Yang Acintya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang demonstrasi penolakan aliran Hare Krishna di Bali. Akhir-akhir ini banyak terjadi penolakan terhadap aliran sampradaya atau aliran kepercayaan Hare Krishna di Bali, yaitu terjadi pada media-media sosial seperti Facebook dan juga Instagram, dan ada kegiatan demo yang dilakukan oleh masyarakat Hindu yang tergabung dalam Daksu Bali Dwipa yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 di lapangan Bajar Sandi Renon Denpasar. Hal-hal yang tidak disetujui dari keberadaan Hare Krishna di Bali ini, adapun alasan-alasannya. Yang pertama adalah Hare Krishna bukan Hindu. Pendiri Hare Krishna yaitu Srila Prabhupada sudah menyatakan bahwa Hare Krishna tersebut bukan bagian dari Hindu. Sedangkan Hindu Bali merupakan bagian dari Weda yang sudah dimanifestasikan ataupun sudah diakulturasikan dengan tradisi budaya di leluhur di Nusantara ini. Yang kedua yaitu Hare Krishna anti pemujaan kepada leluhur, di mana masyarakat yang menganut Hare Krishna ini tidak mau
pemujaan kepada leluhur. Ia beranggapan bahwa apabila kita memuja kepada leluhur, maka roh kita setelah meninggal itu menyatu dengan leluhur, bukan dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Tetapi masyarakat Hindu Bali tersebut menekankan atau menitik beratkan pada pemujaan kepada leluhur, karena leluhurlah yang membuat kita ada di dunia ini sampai saat ini, yang dilaksanakan dengan upacara fitriyatnya. Yang ketiga adalah Hare Krishna merupakan vegetarian fanatik, di mana masyarakat-masyarakat yang menganut aliran Hare Krishna sendiri merupakan masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk memakan makanan yang vegetarian dan sama sekali tidak memakan daging. Hal ini bertentangan dengan konsep yaknya di dalam agama Hindu, di mana daging atau mangsa tersebut penting dalam upacara yang ada di agama Hindu Bali tersebut. Selanjutnya adalah Hare Krishna itu homogen. Dikatakan homogen karena dia hanya menyerap tradisi-tradisi yang ada di India tanpa mau berkolaborasi dengan kebudayaan-kebudayaan ataupun tradisi yang ada di masyarakat Hindu Bali. Selanjutnya adalah Hare Krishna itu pengusung India sentris, di mana Hare Krishna merupakan muatan dari India itu sendiri atau adopsi tradisi-tradisi seperti pakaian dan juga mantra-mantranya itu mantra India tanpa mau berkolaborasi dengan kebudayaan ataupun percampuran kebudayaan dengan kebudayaan leluhur yang ada di Nusantara, khususnya Bali tersebut. Dan yang terakhir adalah Hare Krishna itu tidak sejalan dengan konsep Siwa Siddhanta, di mana ajaran Hare Krishna ini menitik beratkan kepada personalitas Sri Krishna sebagai Tuhan itu sendiri, sedangkan konsep Siwa Siddhanta adalah di mana semua para dewa merupakan sejajar dan merupakan manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, ide Sang Yang Widi Wasa, di mana di dalam suatu sloka dinyatakan bahwa Eka Tua Aneka Tua Swalaksana Bharata, yang artinya sesungguhnya yang satu ada banyak dan kesemuanya adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Menyikapi dari adanya penolakan Hare Krishna ini, menurut ADART PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia semestinya diadakan solusi dialog antar kedua belah pihak, seperti dialog dalam forum persamuan pendeta PHDI, di mana menghadirkan antara masyarakat-masyarakat yang menganut aliran Hare Krishna dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam pengembangan ajaran agama Hindu di Bali tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka bisa mencari jalan tengah dan juga penyelesaian masalah secara damai terhadap masalah penolakan Hare Krishna ini, karena kedamaian merupakan suatu mutiara indah di dalam kehidupan ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang saya perbuat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi atau pemaparan materi dari saya ini bisa bermanfaat, karena esensi dari pembelajaran adalah bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.